Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pedoman penulisan tata administrasi organisasi mahasiswa Uniska yang disusun oleh Komisi B DPMU Uniska tahun 2025 yang akan menjadi acuan atau pedoman penyelenggaraan administrasi baik itu badan eksekutif, unit kegiatan mahasiswa maupun HIMA atau HMJ. Di sini ada daftar isi, kemudian pendahuluan. Tata aturan administrasi dalam organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberlangsungan dan efektivitas jalannya sebuah organisasi. Dalam garis besarnya, untuk diperuntukkan PPTA ini disusun agar menjadi pedoman penulisan tata administrasi organisasi mahasiswa Uniska. Kemudian bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah sistem administrasi di tingkat organisasi mahasiswa. Tentunya sasarannya terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi yang baru dan berlaku pada organisasi mahasiswa Uniska, yang bertujuan juga untuk terpeliharanya nilai, jiwa, dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi. Kesimpulannya bahwa untuk agar terwujudnya sistem administrasi yang seragam sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau kekeliruan dalam menyelenggarakan administrasi. Kemudian berdasarkan landasan pedoman organisasi mahasiswa Uniska 2020-2003 dengan naskah 2018 dan 2013. Kemudian surat pedoman dan penyusunan. Surat itu sebagai sarana komunikasi resmi yang digunakan oleh organisasi mahasiswa untuk menyampaikan informasi, instruksi, permohonan pemberitahuan maupun laporan secara tertulis, dan berfungsi pula sebagai alat komunikasi timbal balik yang bersifat formal dan memiliki kekuatan administratif. Kemudian bentuk kertas dan margin surat. Surat resmi organisasi ditulis dengan model modified block style, yaitu ketikannya dari kata pembuka sampai penutup berada di tepi yang sama dan untuk penandatangannya berada di tengah, kecuali untuk jenis surat yang memiliki format khusus, misalnya surat keputusan atau surat tugas yang sudah punya aturan format tersendiri. Untuk kertas suratnya menggunakan A4 atau berukuran 21 kali 29,7 cm. Untuk berat kertasnya minimal 70 gram dan maksimal 80 gram. Untuk format pengetikan dan margin, untuk atas space-nya 4 cm sebagai kop, bawah 3 cm untuk footernya, dan kanan kiri 2 cm, tidak terlalu menjorok ke dalam. Untuk jenis hurufnya menggunakan font Times New Roman, ukuran huruf 12 pt, spasi antar baris 1 atau 1/4 spasi, rataan teks justify rata kanan kiri. Untuk contohnya ini dari DPMU Uniska, contoh suratnya seperti ini. Untuk kepala suratnya mencantumkan nama institusi secara hierarkis atau secara tingkatan atau kelas sosial, dan tulisan tersebut menggunakan warna hitam. Logo Universitas Islam Batiri diletakkan di sebelah kiri tulisan kepala surat. Kop lembaga tulis Times New Roman 12 tebal dan kapital. Instansi sama. Untuk tahun atau periode kepengurusan sama. Alamat ditulis dengan font Arial Narrow 10 miring. Alamat website, surel, dan nomor telepon.
ditulis Arial row 10 miring, garis kop tipis tebal dan garis kop sejajar dengan logo yang ada pada kop. Kop kepanitiaan di sini perbedaannya pada penulisan kepanitiaan dan nama kegiatan. Itu ditulis setelah nama instansi. Kemudian lambang Uniska berukuran panjangnya 3,3 cm dan lebarnya 3,3 cm. Jika memiliki lambang organisasi diletakkan di sebelah kanan dan ukuran panjangnya sama. Jenis dan penomoran surat. Jenis dan penomoran surat itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat umum dan surat khusus. Dalam hal ini surat umum digunakan untuk komunikasi rutin dan operasional organisasi, baik internal pihak kampus maupun eksternal di luar kampus. Biasanya bersifat pemberitahuan, undangan, permohonan, laporan, atau bentuk komunikasi administratif lainnya yang tidak mengandung keputusan resmi organisasi. Surat terbagi menjadi dua, yaitu surat umum. Dalam hal ini surat umum internal memakai kode 02. Selanjutnya surat umum eksternal memakai kode 04. Untuk keterangan atau contoh bisa dibaca sendiri untuk mempersingkat waktu. Dan surat umum eksternal ini digunakan atau dikirim kepada pihak di luar universitas yang diperuntukkan untuk menjalin kerjasama atau komunikasi kegiatan. Selanjutnya surat khusus. Surat ini diperuntukkan untuk keputusan resmi organisasi yang bersifat mengikat dan menjadi landasan kegiatan organisasi. Dalam hal ini surat khusus internal menggunakan kode 01. Surat keputusan atau peraturan yang diterbitkan dalam lingkup internal organisasi mahasiswa dan berlaku hanya untuk anggota dan pengurus organisasi tersebut. Selanjutnya surat khusus eksternal menggunakan kode 03. Dalam hal ini surat ini berisi penetapan atau keputusan organisasi yang ditujukan kepada pihak di luar organisasi sebagai bentuk pernyataan hukum atau administratif. Selanjutnya tingkat kepengurusan. Dalam ini kode fakultas dan UKM. Untuk kode-kode fakultas sendiri seperti yang tertampil, dan untuk fakultas hukum sendiri memakai kode 12. Dan ini kode UKM. Selanjutnya penandatanganan surat. Untuk penandatanganan surat lembaga adalah ketua umum ditandai dengan kode A1. Untuk penandatanganan surat divisi adalah ketua bidang ditandatangani dengan kode B1, B2, B3. Selanjutnya untuk penandatanganan surat panitiaan adalah ketua pelaksana dengan kode C1. Dalam hal ini perbedaannya yakni terletak pada pihak yang mengeluarkan surat tersebut. Jika dikeluarkan oleh ketua umum, maka kodenya A1. Jika surat ini dikeluarkan oleh ketua bidang, dalam hal ini dalam ruang lingkup divisi, maka B1, B2, B3. Selanjutnya untuk surat kepanitiaan yang dikeluarkan langsung oleh lembaga instansi BEM yang dibuat oleh sekretaris, maka dengan kode C1. Selanjutnya untuk skala regional dan nasional yang diketahui oleh Pak Warek 3 ini merupakan ranah dari BEM. Selanjutnya untuk HMC, maka surat keluar eksternal harus disetujui oleh BEM fakultas sendiri. Untuk UKM surat keluar disetujui oleh BEM-U. Penomoran surat. Di sini ada contoh nomor surat HMC seperti ini. Kita langsung bahas untuk penomoran surat seperti ini. Untuk 060 itu nomor urut surat sejak awal
periode kepengurusan. Selanjutnya pandiklat itu diperuntukkan untuk surat kepanitiaan, bisa ada, bisa tidak. Selanjutnya BPM, nama lembaga, UKM-nya, jika BEM-U, BEM Fakultas, BEM-F. Selanjutnya X atau 10, periode ke-10, dimulai dari awal berdirinya organisasi. Jadinya berkelanjutan atau berkesinambungan. Selanjutnya U9 kode UKM PPM. 02 jenis surat internal umum, ini opsional, ada 01, 02, 03, dan 04. Selanjutnya 003 nomor jenis kegiatan surat, C1 surat kepanitiaan, ada A1 surat yang dikeluarkan oleh ketua lembaga, dan P1, P2, P3 dikeluarkan oleh kepala divisi. Dan yang X adalah bulan pembuatan surat, 2025 tahun pembuatan surat. Selanjutnya pembuka surat. Dalam hal ini ada nomor surat ditulis nomor, tidak disingkat no, dan ada lampiran ditulis lam. Selanjutnya perihal surat ditulis hal, alamat surat kepada yang terhormat ditulis lurus di bawah tanda titik 2. Jika yang dituju adalah lembaga atau instansi, maka tidak perlu menggunakan YTH atau yang terhormat, cukup menggunakan kepada saja. Ya, jika alamat yang dituju nama jabatan atau nama orang, maka menggunakan selanjutnya ditulis miring dan diberi strip. Tempat ditulis menjorok ke dalam dan miring. Misalnya salam pembuka surat, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditulis tebal, miring, dan bergaris bawah. Isi surat mulai dari salam hingga dengan akan diadakan kegiatan tersebut, misalnya hari, tanggal, waktu, tempat, dan kegiatan. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. Untuk penutup surat, ila aqwamit thoriq, garis tipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kanan sekretaris umum, di kiri ketua umum. Selanjutnya tanda tangan diurutkan dari jabatan terendah, dari mulai atas ke bawah, kanan ke kiri. Jika ada catatan atau not tambahan yang ingin diingatkan, maka bisa ditulis di luar isi pokok surat, biasanya ditulis dengan NP atau catatan, atau biasanya not, ditulis tebal di bawah kiri. Tembusan digunakan untuk menunjukkan pihak-pihak lain yang turut menerima salinan surat, biasanya ditulis tembusan, ditulis biasanya NP atau catatan. Untuk footernya kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Selanjutnya untuk proposal. Proposal adalah rencana tertulis yang berisi gambaran umum suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa, mencakup latar belakang, tujuan, rencana kegiatan, anggaran biaya, serta pihak-pihak yang terlibat. Proposal ini berfungsi untuk dasar pertimbangan dan persetujuan bagi pihak yang berwenang dalam mendukung kegiatan tersebut. Proposal minimal dibuat atau diajukan 1 minggu sebelum kegiatan, dicetak sebanyak 2 kali untuk diserahkan ke mahasiswa. Untuk aturannya dengan bahasa yang resmi, baku, sopan atau EYD. Untuk penulisannya sama dengan teman di atas. Untuk covernya menuliskan project proposal dengan kapital dan tebal, dan menambahkan logo Ormawa di tengah dengan ukuran 5 x 5 cm.
Untuk contohnya seperti ini. Dan surat permohonan dana, menyertakan kop surat mulai dari surat permohonan dana hingga lembar terakhir dalam proses dan aturan yang sudah jelas pada bagian surat. Untuk contohnya seperti ini, surat permohonan dana. Dalam hal ini, yang dituju atau pihak yang dituju biasanya rektor Unisga dan Warektua ataupun pihak fakultas. Kemudian lembar pengesahan. Untuk contohnya seperti ini. Dan kita masuk isi proposal. Dalam hal ini untuk isi dalam proposal seperti format pada umumnya. Ini dimulai dari latar belakang, tujuan kegiatan, landasan, nama dan tema, waktu, tempat, peserta, sasaran, sumber anggaran, susunan kepanitiaan, agenda kegiatan, dan estimasi dana, kemudian penutup. Dan lampiran. Setelah disusunnya sebuah proposal, biasanya kita akan membuat laporan pertanggungjawaban atau yang kita kenal dengan LPJ. Adalah dokumen resmi yang berisi laporan hasil pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa baik dari sisi pelaksana kegiatan maupun penggunaan anggaran. Dalam hal ini fungsinya tentu saja sebagai transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi evaluasi dan arsip administratif organisasi. Untuk penulisannya hampir sama dengan proposal. Hampir sama dengan proposal. Untuk lembar pengesahannya, sisi kanan sekretaris, ketua pelaksana, gubernur, presiden, dan yang paling atas yaitu dekan fakultas. Yang selanjutnya untuk pengarsipan surat seperti yang telah terlampir dan buku kas, inventaris, alur pengecekan administrasi, dan sekian. Sekian pembahasan PPT Ormawa Unisga. Semoga bermanfaat.